Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel saya ya, Sunarwan. Nah, kita akan membahas satu kasus yang bagus. Ini namanya PT Niko ya, soal LKS 2022 di Jawa Tengah ya. Kita akan bahas mayopnya saja. Ini seperti ini. Untuk menurunnya nanti kita cek juga ya, kita bahas ya, insya Allah. Nah, ini PT Niko Elektronik dengan mayop versi 24 yang kita gunakan. Ini PT-nya adalah urusan dagang ya. Ini customer, suppliernya, ini adalah barang-barangnya, daftar akun dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mulai, kita sudah menyiapkan dulu beberapa data yang akan kita impor untuk mempercepat proses pembelajaran ini ya. Nah, saya sudah menyiapkan di teks ini ya, akun, customer, item, dan supplier biar lebih mudah. Kita langsung meluncur ke mayop accounting 24. Kita create ya. PT Niko. Ini alamatnya Jalan MH Tamrin 16 Semarang. Kemudian keamanan ini semacam NPWP ya. Bisa di copy, nomornya ini adalah 01313. Saya nggak pakai titik karena nanti nggak muat ya. 4141 1006 ya. 1006 000. Oke, nomor telepon dan ini nomor teleponnya ini 0283 ya. Tiga 3820009 3820009. Oke ya. Kita lanjutkan. Emailnya di sini tidak ada keterangan, jadi langsung next. Ini tahunnya 2022, bolanya Desember juga. Kemudian di sini periodenya 13 ya, 13 sesuai di soal ya. Ini dia periodenya 13. Nah, kemudian kita next. Pilih yang tengah karena kita sudah memiliki daftar akun sendiri ya. Kita simpannya saya dirubah ya, ini karena latihan. Kalau di perusahaan mungkin nyimpen di C otomatis di sistem biar nggak geser-geser. Kalau di sini saya nyimpennya di satu folder tempat ini tadi nih ya, di sini ya, biar gampang nanti narik datanya. Save, next. Oke. Dua cara setup asisten sama command center. Saya pilih yang command center saja. Nah, kemudian kita akan mengimpor daftar akun dulu teman-teman ya. Ini kan tadi bawaannya sedikit ya, karena kita sudah pilih sendiri, jadi kita nggak pakai punya dia. Ini sedikit sekali. Oke, kita mulai impor data accounts, kemudian account information, update setting record ya. Kita continue. Nah, tadi kita nyimpennya di sini ya, di folder PT Niko, maka tinggal kita tarik seperti ini, open. Account number, account name, header ke header, balance ya. Kemudian tipe akun ya, pastikan sudah sesuai dengan kolom kiri kanan. Kita impor
ya 35 plus 46 ya, nggak ada yang ke skip. Nah, setelah kita mengimpor, kita akan cek dulu balance-nya ya. Kita cek dengan di soal. Ini saldo awalnya. Kolom yang kiri adalah November, ini yang 2021, kita ambil yang ini ya. Kita cek satu-satu. Cash in bank-nya adalah 672 ya. 672 661 500. Kemudian marketable-nya 105. Ini account receivable-nya 470 300. Allowance-nya ini negatif ya, akun kontra negatif 14 375. 6 juta sudah. Kemudian persediaannya 225 40 18 75 50. Terus prepaid rent sudah. Investment ya, investmentnya 491 165. Land 450 juta. Buildingnya 800. Kemudian akumulasi building negatif 290. Kendaraan 514. Kemudian akumulasi kendaraan negatif berapa nih? Negatif 134 375. 134 375 ya. Ini dia. Kemudian peralatan 350 juta. Akumulasi peralatan 155. Kemudian accounts payable sudah betul ya, 72040. Fade out sudah 52. Kemudian value the tax, kemudian insurance payable-nya adalah 121750. Kemudian Bank BCA sudah. Long term-nya 175925. Common stock-nya 1 miliar 100. Ini RE nya rate earning-nya 835925 ya, 460 835 925. Kemudian dividennya negatif ya, ini akun counter 80 juta. Salesnya 6 miliar 087 500. Ini salesnya salah. Salesnya di sini ya. Salesnya itu 6 miliar 087 500. Sales diskonnya negatif 33 365.
sales return 87.500, sales service-nya 739.500. Kemudian cost of sales itu 5.178.057.625. Purchase diskonnya negatif 107.732.500. Persen salariesnya kita pakai akun yang punya kita yang ini ya, 250. Kemudian bad debit expense nya mana ini? Bad debit expense ini enggak ada. Advertising sudah 12.95 itu rent expense. Kemudian depreciation building enggak ada. Salaries administratif 4.400.000. Berapa ini? Salaries ini adalah 125. Ini 45 sudah, 67, kemudian 63, 25.500. Kemudian bank cas ini minus 25 ya, akun kontra. Ini minus juga 107.355.769. Oke, sudah balance ya teman-teman, sudah sesuai dengan di soal ya. Untuk ini selesai. Nah, jadi ini adalah per 1 Desember 2022. Ini hasilnya. Kemudian kita akan merapikan beberapa akun ya. Sebelum kita rapikan, karena masih ada akun yang kecil seperti ini belum dirubah linknya. Jadi kita sebelum merapikan akun, kita melangkah ke link account dulu. Setup link account. Pertama akun and banking account. Ini yang bawah kita pilih cash in bank. Kemudian yang kedua salesnya ini yang atas account receivable, di sini cash in bank. Nah, kemudian yang kita tahu ya diskon ya, ada diskonnya, sales diskon. Untuk denda lainnya kita belum ada, jadi yang di sini dulu saja. Kemudian untuk yang ketiga adalah purchase. Ini accounts payable, ini cash in bank. Kemudian purchase ada juga diskon ya. I take discount of early payment. Untuk denda lainnya belum ada keterangan, jadi kita isi ini saja. Oke, seperti ini. Oke, baru setelah itu kita rapikan akun-akunnya. Yang sebenarnya ngerapiin akun ini nggak ngaruh ke transaksi ya, hanya untuk pertama kerapian. Yang kedua nanti khawatir pas kita transaksi itu ada yang salah input akun, jadi kita biar nggak double dengan desain yang dari dia, kita hapus saja ya. Jadi kita hanya pakai akun-akun yang tadi kita impor dan beberapa akun default dari Mayop. Oke, seperti ini. Trade debitor ini adalah seperti akun receivable ya, perlakuannya, fungsinya ya. Masih di sini sudah semuanya. Terus liability-nya kita hapus yang ini, trade creditor. Ini berfungsi sebagai account payable sama. Ini payroll, penggajian, di sini kita nggak gunakan. Terus equity nggak ada yang dihapus. Ini COGS expand. Ini dua ini kita hapus ya, karena kita nggak pakai, kita sudah pakai di sini.
Berikutnya kita akan setting pajak ya. Setelah tadi merepikan akun, kita akan setting pajak. Pajaknya hanya ada satu, yaitu PPN dengan tarif 11%. Dari setup, saya rilis tax code. Kemudian yang ini kita hapus ya, karena nggak digunakan. Ini pajaknya masih ini, deskripsinya adalah PPN 11% ya, tarifnya 11. Ini fade out, yang ini fade in ya, fade in di kelompok aset ya. Kita oke teman-teman. Berikutnya kita akan mengimpor daftar pelanggan dan pemasok ya. Pelanggannya di sini hanya ada 3 ya. Mungkin nanti pas transaksi ada penambahan. Kita langsung file impor. Silahkan impor dari yang sudah saya siapkan tadi. Ini sedikit ya, hanya 3. Sebenarnya kalau 3 ini bisa ketik manual, tapi nggak apa, kita impor saja. Card, kemudian customer card. Ini sudah update. Kita continue. Last name, kemudian card ID, kemudian alamat ya. Nah, kita impor ada 3. Sekalian kita impor juga untuk pemasoknya, nanti tinggal dikasih saldonya. Card, kemudian supplier card ya. Kita mapping seperti di sini, jadi nggak boleh salah. Kita lihat hasilnya ya, tadi ini ya, ini dia customer ada 3, suppliernya ada 1. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, di sini kita akan isi dulu ketentuan seperti ini ya, seperti termin, syarat pembayaran, kemudian pajak segala macam. Kita masuk dari sini ya. Saya ulang dulu dari card, kemudian card list. Kita customer dulu, toko April ini kita klik. Di sini kita akan cek di selling detail. Ini kita ganti item ya. Ini terkena pajak, jadi nanti kemudian free tax-nya di sini nggak kena pajak jadi soalnya ya, jadi nggak kita isi. Kemudian di sini terminnya adalah seperti ini 10, kemudian ya ini 32% seperti ini ya, seperti di soal. Kemudian yang lainnya nggak ada yang diganti ya, hanya di sini saja. Oh, ini kita isi, walaupun ini nggak wajib, kita isi sales ya. Oke, seperti ini. Kemudian toko Azizah ini sama dengan tadi ya. Sepuluh 32%. Di sini PPN ya. Oke. Yang ketiga toko Buana Abadi. Di sini kita ganti item, di sini kita pilih sales. Di sini sama in a given of days. Di sini kita pilih PPN. Terus untuk yang supplier, untuk yang ini nih Yaken, ini terminnya 3 ya, 3/10. Jadi masih di yang sini. Di bagian buying kita ganti seperti ini. In a given of this, ini 10 30, diskonnya 3% ya, seperti ini ya. Kita akan masukkan saldo awal setelah tadi kita rapikan data-data per customer supplier ya. Di sini setup balance, customer balance.
Dari toko Apriliana dulu. Nah, kita add cell, kita enter invoice-nya. Di sini nggak ada nomornya, jadi kita ganti tanggal saja, 28 bulan 11 2022. Nomor PE-nya pun tak ada ya. Ini kita bisa isi saldo awal. Dua 294 300. Nah, yang ini saldonya kita ganti NT ya, karena di sini dia sudah termasuk pajak, jadi nggak kita rinci lagi pajaknya. Tanggal sudah betul ya, kalau sudah tinggal kita record. Kemudian berikutnya adalah toko Buana Abadi. Ini add cell, invoice-nya di sini nomornya nggak ada, tanggalnya tanggal 20 bulan 10 2022. Saldo awalnya 88176. Ini sama kita ganti ke biasa karena sudah termasuk pajak ya, jadi nggak dirinci lagi di sini. Kemudian yang ketiga adalah toko Aziza Sejahtera. Add cell, tanggalnya 14/02/2022. Ini agak lama, ini belum dibayar. Nilainya adalah 25 juta. Oke, balance ya, sudah ada ucapan selamat. Kita lanjutkan ke setup untuk yang supplier ya. Hanya satu di sini. Add purchase ya. Kita enter saldonya tadi di sini, ini dia ya, 72.040.000 rupiah. Tanggalnya tanggal 29 ya. Saldo awalnya 72 juta. Kita record ya. Oke, ini saldonya sudah kita isi ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita impor inventory ya. Inventory dari sini, impor data, kemudian item ya, produknya kita impor. Ini sudah update ya, kita pilih continue. Item number, item name, hanya keterangan ini aja, ada dua ya. Ini hasilnya, kita klik, ini ada seperti ini. Kita masukkan dulu ya keterangannya untuk inventory. Inventory-nya kita klik ya. Di sini kita setting dulu. I sell. Kemudian inventory-nya pakai akun merchandise ya. Kemudian buying-nya di sini kena PPN. Harganya di sini sih 2.700.000 ya. Ini bisa berubah teman-teman ya. Di sini satuannya sih nggak ada, tapi unit ya. Ini unit tulisannya. Unit. Sellingnya kena PPN. Harga jualnya di sini nggak ditentukan secara umum, jadi mungkin bisa berubah ketika transaksi ya. Kemudian yang kedua Samsung.
Ini sama, kita checklist dulu ya seperti ini. Buyingnya sudah, sini ada 1.500.000. Sellingnya sama, nggak ditentukan, soalnya juga nggak detail, jadi mungkin nanti berubah-ubah pas transaksi ya. Oke, setelah kita linkkan persediaan ke dalam akun, sekarang kita lanjutkan ke sini, masih di inventory, kita count inventory. LG di sini ada 50 ya, 50. Terus Samsungnya ada 60. Ya sudah 60 50. Kita klik di sini adjust inventory. Di sini kita pilih merchandise ya. Kita diarahkan ke persediaan awal ya. Oke, 01/12/2022. Untuk LG harganya adalah 2.700.000 seperti tadi. Samsung 1.500.000. Oke ya. Oke, kita tekan Ctrl R di keyboard. Ini nanti hasilnya seperti ini ya. Saldo awal. Kita isi saldo awal barang dagangan ya. Oke, seperti ini ya. Apa ini? 1.500.000 dan 27 ya, totalnya adalah, kita Ctrl L lagi ya, 225. Oke, kita record ya. Kita cek dulu jurnalnya ya. Ini 0122. Ini kalau yang kita cek, anggaplah dari bulan November aja deh. Saya tadi kan ada yang bulan Februari ya, jadi nanti nggak masuk ke sini. Ini yang tadi kita impor ya, yang kita yang masuk datanya. Karena tidak ada yang bulan Januari, kita coba masukkan Februari tadi ya. Ini seperti ini yang hasilnya. Oke, sekarang kita cek dulu laporan keuangannya. Laporan keuangannya kita cek dari accounts, kemudian trial balance ya, per November dulu karena ini saldonya per November ya. Ini kepotong, nggak bisa gede banget ini. Kita samakan dengan saldo awal di sini ya. Nah, ini sebenarnya sama teman-teman, ini karena kepotong 10 miliarnya di sebelah sini ya. Kita bisa cek kalau mau lebih pasti lagi ke Excel. Kita ekspor Excel dulu untuk memastikan nggak ada yang salah ya. Ini ya, 10 miliar sekian. Oke, sudah sama the balance ya teman-teman untuk laporan awalnya. Baik, kita juga bisa lakukan audit trail, accounts, kemudian company data auditor. Oke, ini untuk ngecek takut ada transaksi yang salah tanggal. Oke, nah ini udah betul semua ya. Kalau ini adalah audit trail, itu adalah memaparkan perubahan-perubahan yang kita buat sebelumnya. Jadi sini ada perubahan di sini. Di sini kan tadi kan defaultnya kan VAT ya, kena VAT. Tapi karena soalnya itu di saldo awalnya sudah include pajak, jadi nggak kena. Jadi ini seperti ini, maka dia di datanya nggak masalah. Kita lanjut lagi. Oke, selesai sampai sini teman-teman ya untuk database awal selesai. Ini hasil saldonya seperti ini. Atau saya tampilkan juga di laporan trial balance per November 2022. Oke, terima kasih sudah menyimak. Nanti kita lanjutkan di ini Desember, maaf ya, video yang kedua ya untuk transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.